Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Kali ini kita akan membahas di bidang akuntansi. Kira-kira mau bahas apa kita kali ini? Simak video ini dari awal ya. Kali ini kita akan membahas mengenai aktivitas penjualan barang dagang. Selalu dan tetap dipersembahkan oleh saya Fajarina S, SE, MSc. Dalam perusahaan dagang, pendapatan dari penjualan persediaan biasa dicatat sebagai penjualan. Terkadang bisa juga menggunakan akun penjualan persediaan atau dalam istilah asing disebut sebagai sale of merchandise. Penjualan terbagi menjadi dua, ada penjualan tunai dan penjualan kredit. Apabila terjadi penjualan tunai, maka akan dicatat di posisi debit sebagai kas dan dicatat di posisi kredit sebagai penjualan. Sementara untuk penjualan kredit, pada saat dicatat di transaksi jurnal, maka di posisi debit akan dicatat sebagai piutang dagang dan di posisi kreditnya adalah penjualan. Dalam ilustrasi untuk pencatatan transaksi penjualan tunai, dalam kasus Solusinet menjual barang dagangan seharga Rp1.800.000 pada tanggal 3 Maret. Maka pencatatannya adalah di posisi debit kita catat sebagai kas dan di posisi kredit akan kita catat sebagai penjualan. Nominalnya adalah Rp1.800.000. Pada sistem pencatatan perpetual, beban pokok penjualan dan juga pengurangan jumlah persediaan harus dicatat juga. Dengan cara ini, akun persediaan akan menunjukkan jumlah sisa persediaan yang belum terjual. Dengan melanjutkan contoh kasus sebelumnya, diasumsikan jika beban pokok penjualan pada transaksi yang sebelumnya adalah Rp1.200.000, maka ayat jurnal untuk mencatat beban pokok penjualan dan juga pengurangan persediaan adalah sebagai berikut. Di posisi debit, kita catat sebagai beban pokok penjualan, dan di posisi kredit kita catat sebagai akun persediaan. Jadi, apabila untuk mencatat penjualan menggunakan sistem perpetual, ketentuannya harus menggunakan dua jurnal. Yang pertama adalah jurnal penjualan, baik itu secara tunai dan secara kredit. Dan setelah itu kita harus mencatat pokok penjualannya di posisi debit dan persediaannya berkurang di posisi kredit. Sementara jika pelanggan membayar tunai maupun menggunakan Mastercard ataupun kartu kredit untuk membayar pembelanjaannya, penjualan akan dicatat sama sebagaimana mencatat pada penjualan di transaksi sebelumnya, yaitu secara tunai. Di posisi debit kita akan mencatatnya dengan akun kas, dan di posisi kredit kita akan mencatatnya dengan menggunakan akun penjualan sebesar Rp1.800.000. Lalu bagaimana dengan pencatatan beban kartu kreditnya? Beban pemrosesan yang dikenakan oleh lembaga clearing atau penerbit kartu kredit dicatat secara periodik sebagai beban. Beban ini biasanya dilaporkan di laporan laba rugi sebagai beban administrasi. Contoh ya, misalnya Solusinet membayar pemrosesan kartu kredit senilai Rp4.150.000 pada tanggal 31 Maret. Maka pencatatannya menggunakan di posisi debit kita akan mencatat sebagai beban kartu kredit. Sementara di posisi kredit kita akan mencatatnya sebagai kas senilai Rp4.150.000. Sekarang kita masuk di pencatatan transaksi apabila penjualannya secara kredit. Kita langsung menggunakan ilustrasi. Solusinet menjual barang dagangan secara kredit kepada CV Surya Digital dengan nomor faktur 7172 seharga Rp18 juta pada tanggal 10 Maret. Beban pokok penjualannya sebesar Rp10.800.000. Jadi, pencatatan jurnalnya sebagai berikut. Di posisi debit, pertama kita akan mencatat transaksi penjualan secara kreditnya. Kita akan mencatat yang pertama adalah debit piutang dagang CV Surya Digital
Dan di posisi kredit adalah penjualan faktur nomor 7172. Nominalnya sama-sama 18 juta rupiah. Setelah kita mencatat akun penjualan yang dilakukan secara kredit, maka kita akan mencatat beban pokok penjualannya dan otomatis persediaan yang tersedia berkurang. Beban pokok penjualan akan dicatat di posisi debit senilai 10.800.000 rupiah dan persediaan yang berkurang dicatat di posisi kredit senilai 10.800.000 rupiah. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan subbab mengenai diskon penjualan. Jika pembeli melakukan pembayaran awal sebelum batas periode kredit, disebut sebagai diskon pembelian. Dan bagi penjual akan disebut sebagai diskon penjualan. Diskon penjualan akan mengurangi pendapatan penjualan. Untuk mengurangi pendapatan penjualan dengan cara mendebit pada akun penjualan. Namun biasanya manajer ingin mengetahui seberapa besar sih diskon penjualan dan dibuatlah akun tersendiri. Akun diskon penjualan merupakan akun kontra terhadap penjualan. Sekarang kita masuk ke dalam ilustrasi atau contoh kasus terjadinya diskon penjualan. Solusinet menjual persediaan sebesar 18 juta rupiah kepada CV Surya Digital pada 10 Maret dengan syarat kredit 2/10 N/30. Pada tanggal 19 Maret, CV Surya Digital membayar barang dagangan tersebut. Maka pencatatan atas transaksi yang terjadi adalah karena CV Surya Digital membayar barang dagangan masih dalam periode kredit. Dengan demikian kita akan menghitung jumlah diskon penjualannya sebesar 2% dikali 18 juta rupiah sama dengan 360.000 rupiah. Akun kas yang dicatat di posisi debit senilai 18 juta rupiah dikurangi 360.000 rupiah sama dengan 17.640.000 rupiah. Di posisi debit juga diskon penjualan sebesar 360.000 rupiah dan kreditnya akan kita catat sebagai pelunasan piutang dagang, yaitu akun piutang dagang CV Surya Digital sebesar 18 juta rupiah. Subbab berikutnya adalah retur dan potongan penjualan. Barang yang sudah terjual namun kemudian dikembalikan oleh pembeli disebut sebagai retur penjualan. Pengurangan atas harga penjualan karena barang mengalami rusak, cacat, atau alasan lainnya disebut sebagai potongan penjualan. Dari perspektif penjualan, kedua hal ini disebut sebagai retur dan potongan penjualan. Akun ini juga merupakan akun kontra terhadap penjualan, berarti posisinya akan mengurangi jumlah penjualan. Jika retur terjadi pada penjualan kredit, maka penjual akan mengeluarkan memo kredit untuk pembeli. Memo ini menunjukkan jumlah dan alasan kredit penjual terhadap piutang dagang. Ini adalah contoh memorandum kredit yang dibuat oleh penjual. Sebagai ilustrasi, diperlihatkan memo kredit sebelumnya yang sudah dibuat oleh Solusinet senilai 2.250.000. Asumsinya beban pokok penjualan barang-barangnya dikembalikan adalah senilai 1.600.000. Maka pencatatannya sebagai berikut. Retur dan potongan penjualan adalah akun kontra dari penjualan. Sehingga retur dan potongan penjualan akan mengurangi penjualan, maka dicatat di posisi debit senilai 2.250.000. Piutang dagang yang terjadi juga akan berkurang. Dengan demikian, akun piutang dagang dicatat di posisi kredit senilai 2.250.000. Dan barang yang dikembalikan otomatis persediaan bertambah kembali. Maka di posisi debit kita catat sebagai persediaan dengan nilai beban pokok penjualannya yaitu Rp1.600.000. Dan di posisi kredit kita catat sebagai beban pokok penjualan, itu Rp1.600.000. Seorang pembeli mungkin saja akan membayar barang yang dia beli dan kemudian barang tersebut dikembalikan. Penjual dapat melakukan dua hal. Yang pertama, apabila penjualannya secara kredit,
maka penjual harus mengeluarkan memo kredit untuk mengurangi jumlah piutang pembeli. Dan apabila penjualannya secara tunai, maka penjual harus mengembalikan uang tunai yang telah diberikan oleh pembeli. Jika memo kredit digunakan terhadap piutang pembeli, penjual akan mencatat ayat jurnal seperti dalam ilustrasi sebelumnya. Sementara jika penjual harus mengembalikan uang tunai yang telah diberikan oleh pembeli, maka pencatatannya dengan cara mendebit akun retur dan potongan penjualan, kemudian mengkredit akun kas. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita ke aktivitas berikutnya, yaitu aktivitas pengiriman barang dagang. Pada saat transaksi penjualan maupun transaksi pembelian, penjual dan pembeli harus membayar yang namanya ongkos kirim. Kepemilikan barang dapat beralih ke pembeli saat penjual mengirimkan barang ke perusahaan pengangkutan. Kondisi ini disebut free on board atau FOB shipping point, titik pengiriman. Syarat ini berarti bahwa pembeli menanggung ongkos kirim dari titik pengiriman ke tujuan akhir. Biaya-biaya yang menjadi bagian dari keseluruhan biaya pembelian didebit pada persediaan. Langsung ke contoh kasus. Pada tanggal 10 Juni, Solusinet membeli barang sebagai berikut. Membeli barang dari Cyberdata secara kredit sebesar Rp900.000 dengan syarat FOB shipping point. Pada tanggal itu pula, Solusinet membayar ongkos kirim sebesar Rp50.000. Maka, pencatatannya adalah yang pertama yang kita catat adalah pembelian secara kredit, yaitu di akun debit kita catat akun persediaan, dan di posisi kredit kita catat sebagai utang dagang Cyberdata senilai Rp900.000. Kemudian untuk ongkos kirimnya kita catat di posisi debit sebagai persediaan, karena ini akan menambah jumlah persediaan berupa ongkos kirim, dan di posisi kredit kita akan catat sebagai kas senilai Rp50.000. Kemudian kepemilikan barang dapat dialihkan kepada pembeli ketika menerima barang. Syarat ini disebut dengan FOB destination atau tujuan. Syarat ini berarti penjual yang akan bertanggung jawab mengirimkan barang sampai ke tujuan akhir pembeli. Oleh karena itu, penjual yang harus ongkos kirim hingga sampai ke tujuan akhir. Ketika penjual membayar ongkos kirim, penjual akan mendebit akun ongkos kirim penjualan yang dilaporkan di laporan laba rugi penjual sebagai beban penjualan. Kita masuk ke dalam contoh kasus. Pada tanggal 15 Juni, Solusinet menjual kepada Kiki secara kredit senilai Rp700.000 dengan syarat FOB destination atau tujuan. Beban pokok penjualannya sebesar Rp480.000. Solusinet membayar ongkos kirimnya sebesar Rp40.000. Maka jurnalnya adalah yang pertama kita akan mencatat penjualan secara kredit. Berarti di posisi debit kita catat akun piutang dagang Kiki Rp700.000. Dan di posisi kredit kita catat penjualan Rp700.000. Kemudian langkah kedua kita akan menjurnal beban pokok penjualan. Di posisi debit beban pokok penjualan dan kreditnya kita catat akun persediaan senilai Rp480.000. Setelah itu, kita akan menjurnal ongkos kirim yang telah kita bayar. Maka di posisi debit kita catat ongkos kirim. Kreditnya adalah kas senilai Rp40.000. Tambahan catatan mengenai ongkos kirim. Penjual dapat membayarkan ongkos kirim terlebih dahulu meskipun syarat pengirimannya adalah FOB shipping point. Penjual kemudian menambahkan ongkos kirim tersebut ke dalam faktur. Pembeli akan mendebit persediaannya termasuk ongkos kirim yang sudah ada. Syarat diskon atas pembayaran lebih awal tidak akan dikenakan pada ongkos kirim yang dibayar di muka. Kita berikan contoh atau ilustrasi. Pada tanggal 20 Juni,
Solusinet menjual kepada Permadi secara kredit senilai Rp800.000 dengan syarat FOB shipping point. Solusinet membayar ongkos kirim sebesar Rp45.000 dan menambahkannya ke dalam faktur. Beban pokok penjualannya sebesar Rp360.000. Maka jurnal yang dicatat pertama, jurnal penjualan secara kredit. Berarti di posisi debitnya kita catat piutang dagang Permadi, kreditnya penjualan sebesar Rp800.000. Kemudian jurnal kedua adalah menjurnal beban pokok penjualan. Di posisi debit, beban pokok penjualan, kreditnya persediaan senilai Rp360.000. Kemudian, untuk ongkos kirim yang sudah dibayarkan oleh Solusinet, kita akan menambahkannya sebagai piutang dagang. Debit, piutang dagang, kreditnya adalah kas sebesar Rp45.000. Ada contoh atau ilustrasi kasus. Diminta untuk menghitung jumlah yang harus dibayar secara keseluruhan pada tiap faktur A dan B. Diasumsikan kredit untuk retur dan potongan pembelian diterima sebelum pembayaran, dan semua faktur dibayar dalam periode diskon. Untuk soal poin A, nilai barang adalah Rp4.500.000, ongkos kirim Rp200.000, syarat pengiriman FOB shipping point, syarat kredit 1/10 N/30, retur dan potongan pembelian adalah Rp800.000. Syarat pengiriman adalah FOB shipping point. Dengan demikian, pembelilah yang harus menanggung ongkos kirim dan harus membayar jumlah ongkos kirim yang tertera. Solusi pengerjaan untuk poin A. Pertama, kita akan menghitung dulu jumlah diskon pembelian yang akan diperoleh. Awalnya, jumlah barang yang dibeli adalah senilai Rp4.500.000. Kemudian ada keterangan pengembalian barang atau retur pembelian sebesar Rp800.000. Berarti barang yang dibeli tinggal Rp3.700.000. Karena pembayaran kreditnya masih dalam periode diskon, sehingga mendapatkan diskon pembelian sebesar 1% dikali Rp3.700.000. Diskon penjualannya adalah Rp37.000. Kemudian kita akan menjumlahkan jumlah retur pembelian Rp800.000 ditambah diskon Rp37.000 dan ditambah ongkos kirim yang ditanggung oleh pembeli Rp200.000 sama dengan Rp1.037.000. Maka jumlah pembelian Rp4.500.000 dikurangi Rp1.037.000, hasilnya adalah Rp3.863.000. Inilah jumlah yang harus dibayarkan kepada penjual. Untuk soal poin B, jumlah barang adalah Rp5 juta, ongkos kirim Rp60.000, syarat pengiriman FOB destination dengan syarat kredit 2/10 N/30, retur dan potongan pembelian senilai Rp2.500.000. Dengan adanya informasi bahwa syarat pengiriman adalah FOB destination, berarti ongkos kirim yang dikeluarkan akan dibayarkan oleh penjual sebesar Rp60.000. Solusi pengerjaan untuk poin B. Awalnya jumlah pembeliannya adalah senilai Rp5 juta. Karena ada barang yang dikembalikan berupa retur senilai Rp2.500.000, maka barang yang dibeli tinggal Rp2.500.000. Kemudian kita akan menghitung jumlah diskon pembelian yang diperoleh. Dari periode diskon adalah 2% dikali Rp2.500.000, sama dengan diskon yang diperoleh adalah Rp50.000. Maka pembelian yang tersisa dari 5 juta dikurangi returnya Rp2.500.000 dengan diskonnya Rp50.000, tinggal Rp2.450.000. Inilah nominal yang harus dibayarkan pembeli kepada penjual. Berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai pajak penjualan. Penjualan barang seringkali termasuk pajak penjualan. Penjual juga menawarkan diskon dagang pada pembeli. Kebanyakan produk yang dijual oleh perusahaan dagang dikenakan 10% pajak pertambahan nilai. Kewajiban atas pajak penjualan timbul saat penjualan terjadi.
Jika penjualan tunai, maka penjual akan memotong pajak penjualan. Tetapi jika penjualannya secara kredit, penjual akan membebankan pajak penjualan kepada pembeli. Contoh kasusnya, penjual mencatat penjualan kredit senilai Rp100.000 yang dikenakan pajak sebesar 6%. Maka pencatatan jurnalnya adalah piutang dagangnya senilai Rp100.000 ditambahkan dengan pajak yang dikenakan, yaitu 6% dari Rp100.000 sama dengan Rp6.000. Berarti piutang dagang di posisi debit kita catat sebesar Rp106.000. Kemudian di posisi kredit yang pertama kita catat adalah penjualan sebesar Rp100.000. Dan kredit yang kedua adalah utang pajak penjualan sebesar Rp6.000. Biasanya penjual menyetor pajak penjualan yang telah dipotong ke kantor pajak secara teratur. Contoh pencatatan untuk menyetorkan pajak adalah di posisi debit kita mencatat utang pajak penjualan senilai jumlah pajak yang dipotong keseluruhan Rp2.900.000 dan debitnya adalah kas. Quote of the day untuk kali ini: When writing the story of your life, don't let anyone else hold the pen. Harley Davidson. Demikian akhir pembahasan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami semuanya dan bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.